saya Berkari Fatisifah. Ini kami akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Peran DPRD Kota Surabaya dalam pengelolaan dan monitoring keuangan publik pada pengelolaan APBD. Di Kota Surabaya, DPRD memiliki peran penting dalam legislasi, anggaran, serta pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan secara menyeluruh. Tahap perencanaan awal melalui KUA PPAS, pelaksanaan anggaran hingga tindak lanjut oleh BPK. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan DPRD tergolong cukup efektif dalam menjaga stabilitas fiskal dan kepatuhan administratif. Lihat dari defisit anggaran yang tetap di bawah 2%, serta tingkat tindak lanjut hasil audit yang mencapai 98,38%. Namun demikian, masih terdapat tantangan, khususnya pada tahap implementasi, ditunjukkan oleh penurunan serapan belanja modal yang pada tahun 2023 menunjukkan angka 92,78% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 72,53%. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dalam artikel yang kami bahas. DPRD Kota Surabaya berperan penting dalam mengawasi APBD untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Pada tahun 2024, terdapat tantangan seperti rendahnya serapan belanja modal dan belum optimalnya PAD, sehingga pengawasan semakin krusial. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas anggota dewan dan koordinasi dengan eksekutif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, efektivitas, dan kendala fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif, evaluatif melalui studi literatur dengan desain kasus pada DPRD Kota Surabaya periode 2023-2024. Fokus penelitiannya adalah menilai efektivitas dan konsistensi fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Di sini saya akan menyampaikan hasil pembahasan yang telah kami diskusikan. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya pada tahun 2023 hingga 2024. Pada rapat paripurna berperan sebagai forum pengambilan keputusan strategis dalam pengawasan politik anggaran, masuk persetujuan LKPJ dan penyampaian rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD. Performa mekanisme ini berjalan konsisten dan menghasilkan keputusan kelembagaan yang sah. Lalu, pada badan anggaran berfungsi membahas dan meningkatkan dokumen KUA PPAS dan APBD hingga laporan realisasi anggaran. Pengawasan dilakukan melalui pembahasan bersama eksekutif untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan. Tetapi, ruang koreksi terhadap usulan anggaran masih terbatas, sehingga pengawasan pada tahap perencanaan cenderung bersifat prosedural. Selanjutnya yaitu evaluasi LPPD yang dilakukan melalui pembahasan komisi dan rapat paripurna dengan fokus pada kesesuaian antara target dan realisasi kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar dari program terlaksana sesuai rencana, tetapi masih terdapat sektor dengan harapan anggaran rendah dan kualitas belanja yang belum optimal. Dan yang terakhir ada monitoring. DPRD melakukan pembahasan laporan realisasi anggaran secara berkala, pemanggilan perangkat daerah, serta kunjungan ke lapangan. Mekanisme ini menunjukkan adanya kontrol administratif dan kontrol politik terhadap pelaksanaan APBD. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencapai 98,38% pada 2024, menunjukkan komitmen tinggi setiap pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi LPPD, yang dilakukan melalui pembahasan komisi dan rapat paripurna dengan fokus target pada penyesuaian target dan realisasi kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar program terlaksana sesuai rencana, tetapi masih terdapat sektor dengan serapan anggaran rendah dan kualitas belanja yang belum optimal. Lalu di sini saya akan menjelaskan evaluasi efektivitas pengawasan. Pada serapan belanja modal, Kota Surabaya turun dari 92,78% menjadi 72,53% pada tahun 2024. Meski pelaku anggaran meningkat, penurunan ini menunjukkan lemahnya pengawasan pada tahap pelaksanaan berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan belum optimalnya kualitas belanja. Fungsi pengawasan DPRD dinilai masih bersifat prosedural dan belum efektif. Pada realisasi anggaran pada tahun 2023, PAD sekitar 6,6 triliun hanya terrealisasi 89,96% dari total pendapatan 9,5 triliun.
kontribusi BUMD dan restribusi. Pada tahun 2024, meski awalnya hebatnya bulan 2 baru 45,18%, realisasi akhir mencapai 100,7,8%, didorong pajak kendaraan. Hal ini menunjukkan pengawasan efektif di akhir tahun. Namun, perencanaan dan stabilitas pendapatan masih lemah serta berisiko karena ketergantungan pada pajak kendaraan. Lalu, pada defisit anggaran pada perubahan APBD tahun 2023, pendapatan sekitar 10.724 triliun, belanja 10.821 triliun menimbulkan defisit sekitar 97,5 miliar yang ditutup pembiayaan dengan realisasi akhir justru 699,96 miliar. Pada tahun 2024, pendapatan 10.770 triliun dan belanja 10.984 triliun, menghasilkan defisit sekitar 214 miliar yang ditutup pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan disiplin fiskal cukup baik, namun penggunaan sisa anggaran sebelumnya tetap perlu diawasi. Dan selanjutnya yaitu tindak lanjut BPK. Tindak lanjut rekomendasi BPK Kota Surabaya menunjukkan angka yang tinggi, mencapai 98,38%, menunjukkan akuntabilitas fiskal yang baik. Namun, temuan berulang pada pengelolaan aset menandakan perlunya perbaikan sistemik. Pengawasan DPRD menjaga stabilitas fiskal, tetapi belum optimal pada pelaksanaan anggaran, terlihat dari penurunan serapan belanja modal yang sebelumnya yaitu 92,78% menjadi 72,53%. Di sini saya menyampaikan kesimpulan. Fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah berlaku dalam siklus APBD, namun efektivitasnya masih terbatas, terutama pada tahap pelaksanaan anggaran yang terlihat belum optimal, serapan belanja modal, dan kualitas pembangunan infrastrukturnya. Pengawasan cenderung berfokus pada aspek administratif dibandingkan hasil pelaksanaan program. DPRD cukup efektif dalam menjaga stabilitas fiskal, mendorong capaian PRD, serta memastikan tingginya tindak lanjut rekomendasi BPK. Meskipun pengawasannya belum sepenuhnya mampu memperkuat kualitas belanja dan struktur pendapatan daerah, dengan itu diperlukan penguatan pengawasan yang lebih substantif, berorientasi pada hasil agar pengelolaan APBD lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.